Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lisnawati. Kali ini kita akan membahas beberapa teori terkait dengan teori pengembangan masyarakat. Yang pertama, teori kognisi yang dikemukakan oleh Jean Piaget, di mana perkembangan kognitif ini merupakan suatu proses yang genetik. Di sini menitikberatkan proses genetik, di mana seseorang yang bertambah usianya, maka kognitifnya juga akan bertambah seiring pertambahan usianya. Menurut Piaget, proses adaptasi kognitif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asimilasi atau pemahaman awal, penambahan informasi baru. Ini bisa didapatkan melalui seseorang atau melalui orang lain. Yang kedua, akomodasi. Ini adalah pemahaman awal yang telah didukung oleh informasi yang didapatkan secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah akuilibrasi. Ini merupakan penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, jika seseorang sudah sampai pada tahap akuilibrasi, berarti pemahaman dianggap sudah sempurna. Asumsi dari teori ini, yang pertama, seseorang harus diberikan kesempatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, belajar akan berjalan dengan baik jika diberikan contoh-contoh dan kesempatan untuk menemukan suatu konsep. Kelebihan dari teori kognisi, yang pertama, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Kemudian, ini akan dikembangkan sendiri oleh siswa. Yang kedua, ini dapat memaksimalkan kemandirian peserta didik dalam mencari informasi. Kemudian, dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik dan memaksimalkan kreativitas. Sedangkan untuk kelemahan dari teori kognisi, ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan dan menganggap semua peserta didik itu memiliki kemampuan daya ingat yang sama. Rumusan hasil kritikal teori dari teori kognitif. Kognitif ini adalah suatu proses yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Teori yang kedua adalah teori behavior. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana ini hanya berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Sedangkan perubahan yang tidak dapat diamati seperti mental, menurut Watson, ini tidak dapat menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Asumsi yang dapat ditarik dari teori ini, yang pertama, manusia sebagai produk dari lingkungan. Yang kedua, syarat dari belajar adalah adanya dorongan, stimulus, respon, dan penguatan, baik itu positif maupun negatif. Yang ketiga, dalam mengukur perilaku belajar, yang terpenting adalah stimulus dan respon. Sedangkan yang terjadi di antara stimulus dan respon ini dianggap tidak penting sebab tidak dapat diamati. Kelebihan dari teori behavior, yang pertama, pendidik di sini hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Kemudian, ini akan dikembangkan sendiri oleh siswa. Yang kedua, dapat memaksimalkan kemandirian peserta didik dalam mencari informasi. Yang ketiga, memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik dan dapat memaksimalkan kreativitas. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, teori behavior ini kurang dapat menjelaskan variasi tingkat emosi setiap peserta didik. Yang kedua, pembelajaran ini hanya terpusat pada guru. Dan yang ketiga, berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur.
Adapun rumusan hasil critical teori, behavior adalah seseorang akan bereaksi jika diberikan atau mendapatkan stimulus dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, teori psikoanalisis. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Beliau juga dikenal sebagai tokoh psikologi modern. Menurut Freud, pikiran manusia dibagi menjadi dua struktur. Yang pertama, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang disadari dan diketahui, atau yang sedang dipikirkan dan dirasakan serta dapat diingat. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah pikiran yang tidak disadari, tetapi mempengaruhi besar kondisi psikologi seseorang. Biasanya berdasarkan dari pengalaman masa lalu yang terpendam. Menurut Freud, struktur kepribadian terbagi menjadi 3, yakni ID, ego, dan superego. Asumsi dari teori psikoanalisis yang dapat ditarik bahwa seseorang bertindak didasari oleh pikirannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kelebihan dari teori psikoanalisis, yang pertama, membantu individu percaya akan kemampuan dirinya. Dan yang kedua, mampu membantu mengatasi kecemasan. Sedangkan kelemahan dari teori psikoanalisis ini, yang pertama, ini terlalu menekankan pada masa lalu, sehingga seolah-olah tanggung jawab individu itu menjadi berkurang. Yang kedua, teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia. Adapun rumusan hasil critical teori psikoanalisis adalah hakikat perkembangan kepribadian manusia dipengaruhi oleh motivasi, emosi, dan pikiran. Selanjutnya, teori humanistik. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Arthur Combs, di mana teori humanistik adalah berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Artinya, untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Asumsinya bahwa yang pertama, dengan teori humanistik ini lebih memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, mengerti tingkah laku manusia ini sama dengan mengerti sudut pandangnya mengenai dunia. Yang ketiga, setiap individu berbeda dengan individu lainnya, termasuk dalam memahami sesuatu. Yang keempat, faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam teori ini. Kelebihan dari teori humanistik, yang pertama, cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap, misalnya untuk pembelajaran pendidikan karakter, serta analisis terhadap fenomena. Yang kedua, mendorong siswa dalam mengembangkan kesanggupan belajar atas inisiatif sendiri. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk peka dan berpikir kritis serta memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Sedangkan kelemahan dari teori humanistik, yang pertama, menimbulkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena setiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Yang kedua, kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas
Ini seringkali disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Dan yang ketiga, peserta didik yang tidak mau memahami potensi dirinya, mereka akan ketinggalan dalam proses belajar. Rumusan hasil critical theory adalah setiap manusia memiliki kehendak, pilihan, dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam mengaktualisasikan diri. Teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Akbar Bandura adalah orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan, misalnya dengan mencontoh model. Jadi, teori belajar sosial ini menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia ini dipelajari melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian, hasilnya ini akan berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Asumsi yang dapat ditarik dari teori belajar sosial yang pertama, manusia melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Apabila peniruan itu memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru tersebut terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Yang kedua, seseorang bisa belajar dan berperilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Sedangkan kelebihan dari teori belajar sosial yang pertama, pendekatan belajar sosial menekankan pada pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak. Pendekatan ini berfokus pada proses perkembangan anak, faktor sosial, dan kognitif. Yang kedua, menjelaskan bagaimana seseorang belajar dalam keadaan atau lingkungan yang sebenarnya. Bahan dari teori ini adalah jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui contoh atau peniruan, maka akan ada sebagian individu yang akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang diterima dalam masyarakat. Adapun rumusan hasil critical theory adalah belajar sosial ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku seseorang dengan mencontoh yang ada di lingkungan sosial. Itulah tadi beberapa teori yang sempat kami bahas dalam video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.